Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Sate pagi hari ini bertemakan kebangkitan kembali. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kryonik adalah teknik pembekuan mayat agar selnya tidak rusak sehingga bisa dibangkitkan lagi suatu saat nanti ketika ilmu pengetahuan dan teknologi sudah memungkinkan untuk itu. Sang penemu Robert Ettinger baru-baru ini meninggal dunia dan menjadi pasien ke-106 yang memanfaatkan teknologi ini. Robert sendiri sebelum meninggal telah berpesan agar tidak ada upacara pemakaman untuk dirinya karena ia yakin suatu saat nanti akan hidup lagi. Jenazah Robert yang meninggal di usia 92 tahun langsung diproses dengan diberi lapisan es beberapa menit setelah dinyatakan meninggal. Selanjutnya jaringan tubuhnya diisi dengan senyawa tertentu lalu dibekukan dengan nitrogen cair. Setelah itu, jenazah Robert dimasukkan ke dalam peti khusus yang dinamakan cryostat untuk menjaganya agar tetap berada di bawah titik beku. Dengan teknik kryonik, sirkulasi darah dan pernafasan dikembalikan secara artifisial atau buatan, diikuti dengan pemberian serangkaian obat untuk melindungi otak dari kekurangan oksigen. Pendinginan dilakukan untuk mempertahankan otak agar tetap hidup selama mungkin. Seiring dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, manusia melakukan beragam upaya untuk bisa hidup selama mungkin. Tanpa disadari, sebenarnya manusia berusaha mengingkari kodratnya bahwa masa edar kita di dunia ini ada batasnya. Semua orang pasti mati karena manusia adalah makhluk yang fana. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 dengan jelas dituliskan bahwa masa hidup kita kira-kira hanya 70 atau 80 tahun saja. Hari-hari hidup kita ada batasnya di dunia ini, dan sesuai kodratnya semua manusia akan mati. Ibrani pasal 9 ayat 27. Salah satu kebanggaan kita sebagai anak Tuhan adalah Tuhan berjanji akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Suatu hari akan terjadi kebangkitan kembali orang-orang percaya untuk kemudian hidup selama-lamanya bersama Bapa di sorga yang kekal. Janji ini pasti karena kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Tuhan Yesus adalah yang sulung dalam kebangkitan, dan kita akan mengikutinya kemudian. Rasul Paulus menegaskan bahwa jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sia iman kita, dan itu berarti kebangkitan kita adalah omong kosong. Tetapi kebenarannya adalah bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menjadi jaminan kebangkitan kita kelak. Maka kita harus memiliki sikap yang benar saat ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Bersedih sesaat boleh-boleh saja, karena itu manusiawi. Namun kalau berduka berkepanjangan, itu yang tidak boleh. Perpisahan yang terjadi hanyalah perpisahan sementara, bukan perpisahan selamanya. Di samping itu, kita juga harus siap ketika Tuhan hendak memanggil kita, karena kematian jasmani bukanlah akhir segalanya. Sebaliknya, kematian jasmani adalah awal dari kehidupan yang penuh bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebangkitan kekal yang Engkau janjikan. Aku mau fokus mengisi kehidupan ini,
mengerjakan keselamatanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Side by side we stand, awaiting God's command, worshiping our saving King, living by His grace and moving on in faith. Jesus Himself will see us through. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side, at His side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there, we'll all be there. Praise the Lord, we all will be there. Soldiers, all are we to go where Jesus leads. We'll fight in faith and we will overcome. Heaven is our goal and saving every soul. Pray that we all will be there. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side, at His side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters,